Om Swastiastu. Perkenalkan saya Aurel Dewantari, akrab disapa El. NIM saya 251-202-1088. Saya dari kelas 2F, lebih tepatnya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video liputan ini, saya memilih tema yaitu bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal dalam menjaga kelestarian mata air di Desa Bestala. Lokasi spesifiknya yaitu di Desa Bestala, salah satu desa kecil yang berada di Kecamatan Siret, Kabupaten Buleleng. Kalau kalian tidak tahu desa ini terkenal akan buah durian yang begitu autentik dan enak. Jadi mungkin kalian bisa tahu dari clue tersebut yang sudah saya sebutkan. Dan saya adalah salah satu penduduk lokal yang berada di desa ini yang sudah hidup belasan tahun, 19 tahun. Jadi itulah mengapa saya memutuskan untuk mengambil tema tersebut untuk membahas mengenai mata air yang berada di desa ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kenapa saya memilih tema yaitu kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal dalam menjaga kelestarian mata air di Desa Bestala ini. Selain karena saya adalah penduduk lokal di sini, saya merasa itu adalah sebuah fakta unik yang dimiliki desa ini, atau juga bisa disebut kita sebagai ciri khas yang memang tidak banyak desa lainnya itu punya sumber mata air yang melimpah dan juga pastinya jernih. Selain itu, selain melimpah dan jernih, juga memiliki begitu banyak manfaat. Selain untuk kebutuhan sehari-hari yaitu seperti makan, minum, dan mandi, kebutuhan lainnya itu seperti untuk pengelukatan, kemudian tirte, dan pengelukatan atau pemandian pada saat Hari Raya Saraswati atau bisa kita sebut yaitu Banyu Pinaruh. Jadi orang-orang di sini jarang untuk langsung ke pantai melakukan ritual atau prosesi Banyu Pinaruh tersebut, tapi bisa melakukan di sumber mata air yang tersebar di sudut-sudut desa ini. Itulah mengapa saya memilih tema ini sebagai liputan pada video yang saya buat. Kemudian juga tujuan saya melakukan liputan ini beserta dengan tema yang saya pilih, ya pastinya bagaimana juga implementasi nilai-nilai Pancasila, terkhususnya nilai Pancasila sila kedua di Pancasila dalam menjaga kelestarian mata air di Desa Bestala ini. Ini adalah jalan untuk menuju sumber mata air pertama yang ada di Desa Bestala. Pada sumber mata air pertama ini sering sekali digunakan untuk warga lokal sebagai tempat pemandian. Dan pemandiannya dibedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Jadi untuk yang perempuan itu di sebelah kiri, sedangkan untuk laki-laki di sebelah kanan. Serta perlu kalian ketahui bahwa pemandian umum ini atau sumber mata air ini sudah berdiri selama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Di mana tempat pemandian ini juga tidak hanya sebagai tempat pemandian saja, tetapi juga tempat mencuci, tempat di mana warga lokal mengambil air untuk menyiram tanaman ataupun kebun mereka, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang lainnya. Fakta unik lainnya, ketika Rahinan Saraswati datang, ada istilah untuk melukat atau mandi di hari Banyu Pinaruh. Jadi warga di sini atau warga lokal di sini sering sekali menggunakan tempat pemandian ini sebagai tempat Banyu Pinaruh dan tidak menyusahkan warga lokal untuk jauh-jauh datang ke pantai, melainkan hanya perlu datang ke tempat-tempat sumber mata air ini. Untuk selanjutnya, mari kita menuju ke tempat sumber mata air kedua, yang dimana terletak di Purabeji dan tidak jauh dari tempat pemandian sebelumnya. Sebelum menuju Purabeji, di tempat pemandian laki-laki tadi juga terdapat tempat pengelukatan yang dimana tempat untuk penyucian pikiran dan jiwa secara spiritual menurut umat agama Hindu Bali. Fakta unik lainnya, sumber mata air yang berada di Purabeji ini mengalir menjadi satu jalur dari Purabeji kemudian menuju tempat pemandian tadi.
Dan ini kita sudah sampai di Pura Beji yang juga memiliki sumber mata air jernih dan juga bersih. Nah, sumber mata air yang berada di Pura Beji ini itu biasa digunakan untuk melukat dan sebagai sarana tirte pada saat persembahyangan berlangsung di Pura Beji ini. Dan airnya itu suci. Dan katanya kita bisa meminum secara cuma-cuma tanpa dimasak. Seperti yang kalian bisa lihat bahwa airnya begitu mengalir sangat deras, melimpah, jernih dan juga bersih yang menandakan bahwa memang air itu wajar jika diminum secara cuma-cuma tanpa dimasak. Setelah saya rasakan pun airnya begitu dingin, begitu segar dan bersih pastinya. Air yang bersih, jernih, dan melimpah ini juga pastinya didukung dengan alam yang begitu hijau, begitu lebat, begitu sehat, dan subur. Karena di sekelilingnya kalian bisa lihat tanaman-tanaman begitu asri, hijau, dan enak untuk dipandang. Dan untuk sumber mata air terakhir, itu cukup jauh tempatnya dibandingkan sumber mata air yang ada di Pemandian dan juga di Pura Beji ini. Jadi kita akan menuju ke lokasi ketiga. Walaupun memiliki jalan yang terjal dan terkadang licin, tapi kita terbayarkan dengan adanya air yang bersih, melimpah dan jernih, serta alam sekitar yang asri. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi ketiga sumber mata air, yaitu ada di Jalan Bedugul, Desa Bestala. Sepanjang perjalanan yang didukung dengan pepohonan yang hijau, yang asri, suasana yang nyaman, saya juga terbayarkan dengan begitu jernihnya lagi dan lagi untuk sumber mata air yang ketiga. Pada sumber mata air ketiga ini sering juga digunakan sebagai pemandian atau juga warga lokal sering mengambil air untuk menyiram kebun mereka dan menggunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Menurut Ibu ini bagaimana sebagai warga yang tinggal dekat sumber mata air ini? Apa manfaatnya bagi Ibu untuk kehidupan sehari-hari? Bagi saya sih yang tinggal dekat dengan mata air ini, gunaan air yang ada di dekat kami itu bisa kami gunakan untuk mandi, mencuci, untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar kami, itu sih. Kalau misalkan dari masyarakat sendiri atau dari Ibu sendiri, apa salah satu contoh untuk menjaga atau melestarikan sumber mata air ini hingga bertahan sampai sekarang? Kami sih di sini biasanya kalau misalnya ada sampah banyak di sana, kami gotong royong. Kan angin-angin seperti sekarang ini kadang banyak sampah di sana dari tanaman sekitarnya itu sih, dan nggak menebang pohon yang ada di sekitar sumber mata air itu aja. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira Bapak tahu apa nih tentang sejarah terkait sumber mata air yang ada di Desa Bestala ini? Desa Bestala termasuk desa yang Bali Mulu. Di sini ada salah satu sumber air yang terkenal namanya Debong, sampai dimanfaatkan oleh PDAM. Keberadaannya itu disakralkan sekali, karena kalau di Hindu kan selalu menghormati hal-hal yang bersifat alamiah, terutama air sebagai sumber kehidupan. Nah, di sana disakralkan, makanya dibuatkan pelinggi atau purun yang dikenal dengan pebejian, tempat orang membersihkan diri secara
keberadaan sumber air itu seiring dengan diperkirakan keberadaannya, seiring dengan keberadaan desa Bestari. Kurang lebih 1.800-an sekian yang pasti belum ditemukan, tapi diperkirakan itu karena prasasti yang mencatat sampai sekarang masih samar-samar belum diketahui keberadaannya itu. Sehingga bagi masyarakat desa Bestari, karena mayoritas agamanya agama Hindu, sangat mensakralkan sumber air tersebut yang dikenal dengan tempat pelukan itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi menurut Kakak nih sebagai Ketua STT, apakah ada tantangan terbesar kira-kira untuk mengajak seketurun-turuni dalam melestarikan sumber mata air yang ada di Desa Bestari ini? Sebenarnya saya itu sebagai ketua STT di sini sering mengajak turun-turuni itu bikin acara gitu. Tapi tantangannya mereka tuh kadang pada sibuk, ada sibuk kerja, ada kuliah. Kadang ya males, yang namanya anak muda ya sekarang gitu. Nah itulah salah satu tantangannya. Padahal kan niatnya pernah gitu ada acara contohnya melestarikan sumber mata air di sini, tapi ya gitu lah tantangannya. Tapi kira-kira untuk melestarikan atau gotong royong itu dilakukan secara rutin nggak? Walaupun nggak banyak yang ikut. Rutin biasanya itu sebulan sekali atau nggak kadang waktu ini acara galuan gitu kan ada rapat rutin gitu, nanti sambil ada gotong royong pelestarian gitu. Terima kasih Pak. Berikut adalah hasil analisis implementasi nilai Pancasila, terkhususnya nilai Pancasila sila kedua pada tema yang sudah saya pilih. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi, saya menemukan 3 hal yang menjadi implementasi Pancasila sila kedua pada tema yaitu kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal dalam menjaga kelestarian mata air di Desa Bestala. Yang pertama, menjaga kebersihan mata air agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang layak. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap sesama dengan melestarikan mata air demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ketiga, mengajak masyarakat dan generasi muda untuk ikut menjaga kelestarian mata air sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Baik, setelah saya melakukan wawancara dan juga observasi di lingkungan sumber mata air ini, bahwa ternyata penduduk lokal di sini menjaga karena memang sumber mata air itu sangat bermanfaat bagi mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti makan, minum, dan untuk mandi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar begitu memiliki banyak manfaat. Dan saya sebagai generasi muda juga pastinya paham dan mengerti bahwa kedepannya mungkin saya harus terus peka dan ikut berpartisipasi jika ada gotong royong atau mungkin dimulai dari hal-hal kecil untuk menjaga kebersihan agar kedepannya sumber mata air ini tetap bisa berkembang dan pastinya dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada liputan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.